Selamat sore Bapak, Ibu, dan Saudara anggota usia bahagia GKT Banyuwangi. Shalom. Apa yang kita wariskan kepada anak-anak kita ketika meninggalkan dunia ini? Tentu kita ingin mewariskan hal-hal yang baik, sehingga anak cucu kita bisa menikmati kehidupan yang baik. Mari sebelum kita memulai persekutuan usia bahagia pada sore hari ini, kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Daun memiliki banyak hal yang manusia inginkan, seperti popularitas, jabatan, dan kekayaan. Semua itu ia wariskan kepada Salomo. Namun Daud sadar bahwa semua yang ada padanya sesungguhnya bukan karena kehebatannya, melainkan karena Tuhan. Semuanya akan sia-sia dan hancur jika bukan Tuhan yang menyertai. Mari kita nyanyikan pujian tiap langkahku. Menjadi begitu cemas, kadang bertanya, Tuhan, kau ada di mana? Padahal dia ada begitu dekat, siap selalu menuntun langkah kita. Mari terus berjalan, ikuti langkahnya. Waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir pandang Tuhanku penebus dosa, ku teguh sebab
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, mohon pimpinanmu untuk persekutuan usia bahagia pada sore hari ini, dari awal hingga akhirnya. Mohon penyertaanmu Bapa, kiranya kami boleh belajar dan memuji memuliakan Engkau senantiasa Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu, supaya iman kami boleh bertumbuh dengan benar. Kiranya kasih setia-Mu menyertai kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Engkau Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Oleh karena itu, ketika ajalnya mendekat, Daud berpesan kepada Salomo bahwa ia harus melakukan kewajibannya dengan setia kepada Tuhan, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan mengikuti segala perintah, peraturan, dan ketentuannya, supaya ia beruntung dalam segala yang dilakukannya, supaya berkat yang Tuhan janjikan kepada Daud tentang keturunannya dapat dinikmati. Jalan hidup orang benar. Kita nyanyikan pujian ini sebelum mendengarkan kesaksian dari anggota usia bahagia.
Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kami mengucap syukur pada Tuhan. Kami bisa beribadah, bersekutu dengan Tuhan melalui online. Sampai sekarang tetap melalui online. Kadang kala saya malas untuk mengikuti persekutuan online ini, tapi hati kecil saya harus semangat untuk beribadah, untuk mengikuti persekutuan usia bahagia ini. Dan juga saya akan bersaksi tentang kasih cinta Tuhan yang telah menyembuhkan saya. Tangan kiri saya tempo hari sangat sakit sekali, diangkat ke atas gak bisa, sakit, pokoknya sakit. Ya, saya dengan sabar untuk berdoa, minta pertolongan Tuhan, minta kekuatan pada Tuhan. Tuhan, saya dengan sabar untuk menanti penyembuhan dari Tuhan. Ya, puji Tuhan, akhirnya tangan saya sudah pulih, disembuhkan. Tak lama lagi yang kiri tangan saya juga sakitnya luar biasa. Saya gosok terus dengan minyak. Saya dengan sabar, saya berdoa terus minta kekuatan pada saya. Saya terus mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan siapa-siapa. Dan juga bersyukur saat ini kami bisa beribadah ke gereja untuk bersama-sama beribadah ke gereja. Sangat bersenang hati saya bisa beribadah kembali. Ya, Bapak Ibu jangan malas ya. Kami sudah boleh beribadah dengan bebas. Kami semangat untuk mengikuti kebaktian setiap minggu ini ya Tuhan. Ya Bapak Ibu, sekian kesaksian saya. Hal ini mengajarkan kepada kita, sesungguhnya berkat itu datang dari Tuhan. Firman Tuhan terus mengingatkan kita untuk mencari Tuhan dan kebenarannya terlebih dahulu. Maka semuanya yang kita butuhkan akan ditambahkannya kepada kita. Pegang tanganku, kita nyanyikan pujian ini.
Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita bersyukur Saudara pada saat sore hari ini kita bisa belajar firman Tuhan, sekalipun itu secara online. Karena memang saya melihat bahwa situasi bahkan ada prediksi pada akhir bulan Juli nanti COVID akan kembali meningkat. Tetapi Saudara, biarlah kita terus mendoakan supaya dapat ditanggulangi dan kondisinya pun juga makin terus membaik, bahkan Indonesia bisa pulih. Mari sebelum mendengarkan suara Tuhan, terlebih dahulu kita masuk dalam doa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur pada saat sore hari ini, usia bahagia dapat bersekutu, sekalipun itu secara online, oleh karena kami terus menerapkan protokol kesehatan. Demikian juga berdoa untuk pemberitaan firman, Tuhan tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan, Tuhan tolong kami semua yang akan mendengarkan dalam segala keterbatasan kami, dalam segala kesulitan, bahkan juga kelemahan kami. Tidak lupa mengingat untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan lemah tubuh, berdoa untuk Ibu Goying yang bergumul terkait dengan penglihatan, biarlah kiranya Tuhan sendiri yang akan membuka jalan, Tuhan yang akan menolong, dan hamba-Mu bersyukur Tuhan masih berikan pendengaran yang baik. Demikian juga untuk Bobotong Syuyin yang beberapa waktu lalu jatuh, kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan juga memberikan pemulihan, dan biarlah hatinya terus menaruh harapan kepada Engkau saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema kita sore hari ini adalah hidup rukun dan sehati. Apa sih artinya hidup rukun dan sehati itu? Saudara, mana yang lebih mudah? Orang tua atau orang muda diajari hidup rukun, diajari hidup damai, diajari hidup saling memaafkan. Mana yang lebih mudah, Saudara? Lebih mudah ngajari orang tua atau lebih mudah ngajari orang muda? Nah, Saudara, dulu saya berpikir bahwa lebih mudah ngajari orang tua, Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang tua itu lebih saleh, orang tua itu lebih rohani, orang tua itu lebih takut akan Tuhan. Jadi ketika diajari hidup rukun, diajari hidup damai, diajari hidup saling memaafkan, itu mudah. Tetapi ternyata Saudara, berdasarkan sebuah survei, yang lebih sulit diajari untuk hidup rukun itu justru orang tua. Maaf saya katakan itu. Orang muda jauh lebih gampang. Orang muda jauh lebih mudah, Saudara. Ketika ada orang muda yang bertengkar, Bapak Ibu, orang muda punya masalah, orang muda punya konflik, dua-duanya dipanggil, dua-duanya didudukkan bersama, kemudian dinasehati, mereka saling minta maaf, beres. Sudah. Tetapi kalau sudah menyangkut orang tua, Saudara, tidak semudah itu. Bisa jadi ketika dipanggil, memaafkan dan meminta maaf. Tapi ternyata di belakang masih menyimpan rasa kecewa, masih menyimpan rasa sakit hati, masih menyimpan rasa tidak terima. Jadi ternyata Saudara, kalau ditanya mana sih yang lebih mudah, diajari untuk hidup rukun, diajari untuk hidup damai, antara orang tua dengan orang muda, ternyata orang muda yang jauh lebih mudah. Saudara, saya pun menyaksikan, Saudara, bagaimana ada orang tua itu yang ketika bermasalah, pihak yang lain itu sudah datang, pihak yang lain itu sudah meminta maaf, tapi Saudara, yang pihak yang satunya ini sampai akhir hidupnya pun tidak pernah mau memaafkan. Padahal Saudara, yang punya masalah itu sudah datang, sudah ke rumah, sudah minta maaf, sudah berbicara baik-baik, Saudara, dan persoalannya pun hanya persoalan sepele, bukan persoalan yang sangat penting banget atau persoalan yang sangat berat, tidak. Hanya soal makanan. Tapi Saudara, ternyata tidak bisa memaafkan. Nah, Saudaraku yang dikasih Tuhan, kondisi inilah yang terjadi sama seperti di jemaat Filipi yang hari ini kita baca. Dari Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 11. Saudara, jemaat Filipi itu rata-rata diisi oleh jemaat yang berusia lanjut atau yang berusia bahagia atau usia lansia, Saudara. Jadi rata-rata mereka ini adalah pensiunan. Ada yang dari pensiunan tentara, ada yang pensiunan pegawai pemerintah. Jadi jemaat Filipi itu adalah jemaat yang mayoritas itu adalah usia lansia atau mereka yang berusia lanjut.
Nah, seharusnya saudara, gereja ini rukun, gereja ini damai, gereja ini tentram. Kenapa? Karena diisi oleh orang-orang yang sudah dewasa, orang-orang yang sudah berusia lanjut, orang-orang yang sudah tua, orang-orang yang sudah memiliki banyak pengalaman. Tetapi saudara, yang terjadi ternyata tidak demikian. Dalam ayatnya yang ke-14 dikatakan bahwa ada jemaat yang bersungut-sungut, ada jemaat yang berseteru, ada jemaat yang berbantah-bantah, ada jemaat yang suka berdebat, ada jemaat yang mementingkan dirinya sendiri. Sehingga ketika kepentingannya tidak terpenuhi, dia menjadi marah, dia meninggalkan gereja. Nah, saudara, ini yang terjadi dengan jemaat di Filipi. Padahal jemaatnya rata-rata adalah usia bahagia. Harusnya rukun, harusnya damai, harusnya sehati, tapi yang terjadi mereka malah saling bertengkar, saling bersungut-sungut, saling berbantah-bantah, bahkan mengutamakan kepentingan diri sendiri. Karena itu, saudara, firman Tuhan berkata kepada mereka, saya mendorong kalian untuk selalu hidup rukun. Ini kata Tuhan kepada mereka atau jemaat Filipi untuk hidup rukun, termasuk kepada kita sore hari ini. Nah, saudara, apa sih artinya hidup rukun? Apakah rukun itu artinya tidak ada masalah? Apakah rukun itu artinya tidak ada pertengkaran? Apakah rukun itu artinya tidak ada perbedaan? Nah, saudara, kata rukun atau hidup rukun yang pertama artinya bersatu hati. Jadi kalau ngomong rukun, saudara, bisa jadi lahirnya beda, bajunya beda, rambutnya beda, kulitnya beda, hobinya beda, kesukaannya beda, tapi hatinya satu, itu rukun. Jadi rukun itu bukan karena bajunya sama, rukun itu bukan karena hobinya sama, rukun itu bukan karena senengannya sama, rukun itu bukan karena kegiatannya sama, tidak. Tapi rukun menurut Alkitab itu adalah hatinya yang satu. Bisa jadi bajunya beda, bisa jadi hobinya beda, bisa jadi kebiasaannya beda, segala sesuatunya beda, tapi hatinya satu, itu rukun. Jadi kalau ngomong rukun itu soal apa? Soal yang dalam, soal rohani, soal di dalam hati, bukan apa yang di luar. Nah, saudara, itu yang pertama artinya rukun. Nah, yang kedua, saudara, rukun itu artinya apa? Bersepakat. Rukun itu bukan berarti tidak ada masalah. Rukun itu bukan berarti tidak ada perbedaan. Rukun itu bukan berarti tidak ada pertentangan. Rukun itu bukan berarti tidak ada perdebatan. Tidak. Tetapi saudara, mereka itu bersepakat. Artinya apa? Bisa punya soal, bisa punya masalah, bisa beda pandangan, bisa beda pengertian, tapi kemudian bersepakat untuk bersatu hati. Nah, ini ada masalah, ada persoalan, tapi kemudian sepakat lagi, kita harus bersatu. Itu namanya rukun. Nah, karena itu saudara, ya apa supaya kita bisa hidup rukun? Nah, ini yang akan kita pelajari pada saat sore hari ini, saudara. Beberapa waktu yang lalu, saudara, saya berjumpa dengan seorang tua. Nah, beliau ini ketika masa mudanya dia bekerja begitu keras, bekerja begitu giat, dan hari ini dia sudah menikmati hasilnya. Paling tidak, saudara, rumah sudah ada, pekerjaan ada, usaha ada, semuanya serba ada. Anak-anaknya tinggal melanjutkan, bukan harus memulai, tinggal melanjutkan, saudara. Tapi kemudian saya tanya Bapak Ibu, apa yang Su harapkan hari ini? Ketika segala sesuatunya dari kerja keras di masa muda, sekarang tinggal menikmati. Tahu Bapak Ibu saudara, apa yang diharapkan? Dia berkata bahwa sekarang yang saya minta itu dua. Yang pertama, anak-anak saya hidup rukun. Itu saja. Ternyata dari semua perjalanan hidup, yang paling saya cari adalah pada akhirnya saya mengharapkan anak-anak itu hidup rukun. Uang ternyata nggak ada artinya karena uang tidak bisa membelikan kerukunan.
Uang tidak bisa membeli kedamaian, uang tidak bisa membeli ketentraman. Ada orang yang punya banyak uang, tapi justru anaknya, keluarganya bertengkar. Karena apa? Merebutkan uang itu. Sebaliknya, ada orang yang mungkin uangnya pas-pasan, uangnya sederhana, tapi keluarganya rukun. Antara Koko dengan Titinya rukun, antara Koko dengan memenya rukun, antara Cece dengan Titinya rukun. Itu yang saya harapkan, karena kebahagiaan itu ternyata bukan pada uang, tapi kebahagiaan itu bagaimana anak-anak saya bisa rukun. Saya yakin saudara, setiap kita pun juga mendambakan dan menginginkan hal itu. Saya yakin Bapak Ibu, tidak ada di antara kita yang ingin di masa tua melihat anak-anaknya terus berantem, anak-anaknya terus bertengkar, anak-anaknya berseteru. Saya yakin tidak, saudara. Saya yakin setiap kita pasti pengen dan rindu lihat anak-anak kita itu rukun. Walaupun kita hidup susah, walaupun kita hidupnya sulit, tapi ketika lihat anak-anak rukun, kita itu damai, kita itu sejahtera, kita itu senang, saudara. Karena kerukunan itu tidak bisa dibeli dengan apapun juga. Bapak Ibu Saudara, saya itu 4 bersaudara. 4 bersaudara, yang nomor 1 perempuan, 2 laki, 3 laki, saya yang keempat. Itu juga laki juga. Nah, saudara, kami itu bukan keluarga yang berada. Kami itu keluarga yang biasa-biasa, saudara. Tapi saudara, yang selalu orang lain lihat dari kami, atau tetangga-tetangga lihat dari kami, itu apa? Kami itu antar saudara itu rukun, Bapak Ibu. Sampai hari ini, walaupun masing-masing sudah berkeluarga, kami itu rukun. Kami itu kompak. Yang paling terakhir, saudara, ketika Papa berulang tahun yang ke-80 dan Ibu berulang tahun yang ke-70 pada bulan Desember kemarin, saudara, semua anak-anak itu merayakannya, tapi walaupun dari jauh. Nah, tapi semua ikut terlibat, saudara. Jadi kita bagi 4 anaknya, ada yang bagian untuk mempersiapkan konsumsi, ada yang bagian patungan untuk biayanya dan sebagainya. Tapi saudara, kita semua anak-anaknya itu kompak, anak-anaknya itu rukun. Tidak ada yang punya kebencian ataupun juga iri hati salah satu dengan yang lain. Nah saudara, setiap kita pasti ingin begitu. Demikian juga orang tua. Orang tua nggak berharap hal yang mewah. Orang tua nggak berharap diberikan hal yang sangat bagus sekali atau enggak. Lihat anaknya rukun aja, itu sudah bahagia. Nah karena itu saudara, bagaimana supaya kita bisa menciptakan kerukunan? Kita tidak bisa memulai kerukunan kalau tidak dari diri kita, Bapak Ibu. Kita pengen keluarga rukun, kita pengen anak-anak rukun, kita pengen kehidupan gereja rukun, tapi kita sebagai orang tua tidak berlaku rukun. Kita sebagai orang tua tidak menciptakan kerukunan. Kita sebagai orang tua tidak berusaha memelihara kerukunan itu, tidak akan bisa, saudara. Karena itu, saudara, bagaimana supaya kita bisa memiliki hidup rukun, baik di tengah keluarga, di tengah gereja, maupun juga di tengah pekerjaan, atau juga di tengah kehidupan masyarakat. Firman Tuhan katakan dalam Filipi 2 ayat yang ke-5, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi yang pertama, saudara, kalau kita mau memiliki kehidupan yang rukun, keluarga yang rukun, gereja yang rukun, maka setiap dari kita harus menaruh pikiran dan perasaan pada Kristus, bukan pada diri kita sendiri-sendiri. Kenapa, saudara? Karena tiap kita pasti punya pikirannya sendiri. Tiap kita pasti punya perasaannya sendiri. Dan pikiran itu, saudara, dipengaruhi dengan pendidikan, dipengaruhi dengan kebiasaan, dipengaruhi dengan pola didik, saudara. Anak kembar saja, pikiran dan perasaannya beda. Apalagi kita semua, Bapak Ibu Saudara, yang berasal dari keluarga berbeda-beda, kebiasaan berbeda, juga keturunannya juga berbeda. Nah, kita tidak akan pernah bisa menjadi satu, kita tidak akan pernah bisa rukun, kita tidak akan pernah bersatu hati kalau kita tidak menaruh pikiran dan perasaan pada Kristus. Karena hanya Kristus yang dapat mendamaikan kita dengan Allah dan mendamaikan kita dengan sesama. Hanya Kristus yang merukunkan saya dan Bapak Ibu Saudara dengan Allah dan merukunkan saya dengan sesama. Karena itu, saudara, selama kita tidak menaruh pikiran dan perasaan pada Kristus, kita tidak akan pernah hidup rukun.
kita tidak akan pernah menikmati kerukunan. Karena ketika kita menaruh pikiran dan perasaan pada diri kita sendiri, pasti konflik, pasti bentrok, pasti kecewa, pasti ada masalah, pasti ada persoalan. Karena pikiran dan perasaan tiap orang itu berbeda-beda. Karena itu, supaya bisa rukun gimana? Taruh pikiran dan perasaan kita pada Kristus. Contoh, saudara, yang pertama dalam kehidupan bergereja. Misalkan nih, saudara, waktu mengikuti ibadah, mau ikut ibadah umum. Lalu kemudian kita WA Pak Firman. Nah, kita bilang, Pak, tolong ya, sore saya dijemput jam 3. Lalu saudara, kemudian ketika jam 3 sore kita sudah siap. Jam 3 kita minta jemput, jam 3 kurang 15 kita sudah siap di depan gerbang. Kita tunggu, saudara, mulai dari jam 3 kurang 15 sampai jam 4 enggak dijemput-jemput. Bahkan sampai jam setengah 5 enggak dijemput, saudara. Kira-kira apa yang saudara lakukan? Ayo jujur. Kira-kira apa yang kita lakukan, saudara? Sudah WA minta dijemput tapi tidak dijemput. Nah, saudara, kalau kita tidak menaruh pikiran dan perasaan pada Kristus, pasti kita akan marah. Pasti kita akan bertengkar. Pasti kita akan mengata-ngatai, saudara. Gimana? Lu ya apa sih? Gimana sih Pak Firman ini? Sudah di WA dari jam 3 suruh jemput, tapi ditunggu nggak dijemput-jemput. Terus gimana sih ini? Lalu kemudian kita berkata, oke, kalau begitu mulai sekarang saya nggak usah ibadah lagi. Karena gereja ini tidak peduli dengan saya. Nah, berarti kita tidak menaruh pikiran dan perasaan pada Kristus. Saudara, kalau kita menaruh pikiran dan perasaan pada Kristus, saudara, maka kita akan berusaha menghubungi Pak Firman lagi. Sampai kemudian bisa. Setelah bisa, ditanya, Pak, opo saya kok enggak dijemput? Kan saya sudah WA, tolong dijemput jam 3. Opo saya enggak dijemput? Saya sudah nunggu loh, Pak. Nah, kita dengarkan dulu alasannya Pak Firman apa. Bisa jadi, saudara, ternyata WA kita enggak masuk. Loh kan? Kalau keburu kita mengata-ngatai, keburu kita marah, keburu kita menyalahkan, apa kita enggak merusak persekutuan? Padahal ternyata persoalannya apa? Kuota kita habis. Sehingga waktu WA ternyata tidak masuk. Atau yang kedua, saudara, kuotanya Pak Firman yang habis. Sehingga di WA di kita masuk, tapi di Pak Firman tidak. Nah, saudaraku, jadi Pak Firman ya tidak ngerti. Atau yang ketiga, saudara, ternyata memang Pak Firman lupa. Saking banyaknya yang dijemput misalkan. Nah, tapi saudara, kita taruh dulu pikiran dan perasaan pada Kristus. Kita tahu kenapa sih, kita tanya dulu, kenapa orang ini kok bisa enggak jemput ini, kenapa kira-kira? Jangan keburu marah, jangan keburu menyalahkan, jangan keburu kita berkata, ya sudah saya enggak mau ke gereja, karena gereja enggak peduli dengan saya. Ya mentang-mentang saya orang tidak punya, sehingga tidak diperhatikan. Nah itu menaruh pikiran dan perasaan pada diri sendiri. Tapi taruh pikiran dan perasaan pada Kristus, saudara. Dengarlah dulu, tanya dulu, kira-kira karena apa? Nah saudara, kalaupun lupa, kalaupun kelewatan, ya kita nggak perlu marah Bapak Ibu. Kenapa? Baru kelewatan dijemput. Belum disalib loh saudara. Belum disalib. Yesus saja ketika disalib. Dan yang menyalibkan adalah orang yang dicintai. Yesus di atas kayu salib berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang dilakukan. Nah, baru kelewatan jemputan apa ya? Ampuni Bapak Ibu. Kenapa? Orang bisa jadi error. Orang bisa jadi salah. Orang bisa jadi lupa. Bisa? Tapi gimana kalau berkali-kali? Berkali-kali kelewatan, berkali-kali lupa, berkali-kali tidak dijemput padahal sudah diingatkan. Nah, ada jalurnya. Sampaikan ke majelis. Majelis bagian transportasi, atau juga sampaikan kepada hamba Tuhan. Nanti hamba Tuhan akan menyampaikan ke majelis. Jadi ada prosedurnya Bapak Ibu Saudara. Artinya kita nggak serta-merta langsung marah, langsung mencaci, langsung nyolot, langsung nyalahno. Nah kalau ternyata keliru, kita yang keliru Saudara. Lalu kemudian kita berkata, iya maaf Pak Firman, ternyata kuota saya habis. Gampang kita minta maaf. Tapi pertanyaannya,
Tahu nggak perasaan Pak Firman? Tahu nggak hatinya Pak Firman? Yang sudah terlanjur kita kata-katai, yang sudah terlanjur kita seneni, Bapak Ibu Saudara. Tahu nggak perasaannya gimana? Nah, Saudara, ini yang menjadi persoalan. Kita menuntut orang lain, tapi kita tidak menuntut diri kita sendiri. Kita menuntut orang lain memaafkan, Bapak Ibu, tapi kita dengan sembrono, kita juga menyalahkan. Karena itu, Saudara, taruh pikiran dan perasaan pada Kristus, apapun juga. Dalam masalah apapun juga, taruh pikiran dan perasaan pada Kristus. Jangan pikiran dan perasaan ditaruh pada diri kita sendiri. Contoh yang kedua, nah, saudara tiba-tiba sakit. Saudara memerlukan bantuan gereja. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara telepon hamba Tuhan, tidak ada yang diangkat. Telepon pendeta Hartinus di Amerika, telepon pendeta Yaven tidak diangkat. Telepon penginjil Yohanes tidak diangkat. Telepon Lose Jonathan mahasiswa praktek juga nggak diangkat, Saudara. Lalu telepon pengurus nggak ada diangkat. Telepon majelis juga nggak ada diangkat, Saudara. Semuanya telepon nggak ada diangkat. Kira-kira gimana Bapak Ibu Saudara? Nah, taruh pikiran dan perasaan pada Kristus. Jangan ditaruh pikiran dan perasaan pada kita sendiri. Kalau kita berkata, oh jadi gitu ya, GKT ini ya, ditelepon nggak peduli. GKT ini berarti nggak perhatian dengan jemaatnya. Hamba Tuhannya ditelepon sulit, hamba Tuhannya ditelepon nggak mau ngangkat. Sengaja ini, berarti kita menaruh pikiran dan perasaan pada diri sendiri. Karena apa, Saudara? Tiap orang punya kesibukan. Tiap orang punya, pada saat itu mungkin tidak pegang HP atau HP-nya lagi dicas, Saudara. Contoh, Bapak Ibu Saudara, saya sering ngalami. Hari Minggu jam 7:30 pagi, ditelepon anggota usia bahagia. Setelah 8 pagi, Saudara. Hari Minggu, padahal itu waktunya apa? Ibadah. Saudara, lalu kemudian sampai rumah jam 9, saya buka WA, Saudara, ditanya, kenapa nggak diangkat, loh, emang ada apa? Itu kan, saya butuh ini, saya penting, kenapa nggak diangkat? Nggak mau ngangkat telepon saya. Kemudian saya sampaikan, Saudara, ini hari Minggu, waktunya ibadah. Oh iya, saya lupa, pikirnya hari Sabtu. Loh kan, Saudara, keburu menyalahkan, keburu menghakimi. Jangan, Saudara, taruh pikiran dan perasaan pada Kristus. Oh, mungkin hamba Tuhannya sedang repot atau sibuk atau mengerjakan sesuatu. Oh, mungkin pengurusnya juga begitu. Atau juga majelisnya juga sedang mengerjakan sesuatu, tidak lagi pegang HP, atau mungkin juga kuotanya habis. Taruh pikiran dan perasaan pada Kristus, bukan pada diri kita sendiri. Dikit-dikit kita berkata, kalau begitu sudah saya nggak usah ke gereja, karena gereja ini nggak peduli, nggak perhatian. Saya nggak diperhatikan, saya nggak dipedulikan. Nah, itu berarti menaruh pikiran dan perasaan pada diri sendiri. Saudara, hari ini kita belajar. Taruh pikiran dan perasaan pada Kristus. Demikian juga dalam kehidupan keluarga, Saudara. Beberapa waktu yang lalu, Saudara, ada 2 lansia yang bertengkar. Bertengkar hebat, Bapak Ibu, antara 2 lansia yang sama-sama perempuan. Mereka ini adalah dua-duanya ikut anaknya. Jadi ini besan antar besan. Jadi besan dengan besan, lalu kemudian tinggal di rumah anaknya, 1 anak, 1 menantu. Nah, karena itu, Saudara, karena usia sama-sama perempuan, sama anaknya ini ditaruh di 1 kamar. Kamar yang sama, Bapak Ibu Saudara, tapi besar. Dikasih 2 ranjang, ranjangnya beda. Supaya bisa tidur bareng, supaya antar besan ini bisa akrab. Tahu Bapak Ibu Saudara yang terjadi apa? Apakah makin akrab? Enggak. Mereka malah berseteru, mereka malah nggak saling nyapa, bahkan dipasangi skat, masang sendiri skat. Nggak mau tegur sapa, 1 kamar, Saudara, antar orang tua. Tahu Bapak Ibu Saudara, masalahnya apa? Sederhana. Hanya soal apa? Lampu. Yang 1 suka kalau tidur lampunya nyala, yang 1 suka kalau tidur lampunya dimatikan. Nah, gimana terus kalau Bapak Ibu Saudara? 1 minta nyala, 1 minta mati. Terus ya apa? Kita tidak akan pernah bisa rukun kalau menaruh pikiran dan perasaan pada diri sendiri. Kalau kita menaruh pikiran dan perasaan pada Kristus, Saudara, maka kita akan apa? Contoh, saya suka lampunya gelap. Yang satunya suka lampunya terang. Ya sudah, waktu tidur tinggal apa? Mata kita aja ditutup. Kan ada itu. Penutup mata yang ditutup begitu kan ada. Atau kalau tidak, Saudara, coba kita ngomong.
Nah, ya apa lek lampune ini lampu yang redup saja, bukan yang terang, tapi yang redup, begitu. Atau kalau enggak, saudara, arah posisi tidur kita jangan menghadap ke lampu, tapi menghadap ke sisi yang gelap. Artinya, saudara, ada banyak cara. Tidak harus masing-masing apa, saya maunya gelap, saya maunya terang. Tidak akan bisa rukun, karena menaruh pikiran dan perasaan pada dirinya sendiri. Demikian juga dalam hidup kita, saudara. Keluarga kita nggak akan pernah bisa rukun. Keluarga kita nggak akan pernah bisa kompak kalau kita menaruh pikiran dan perasaan pada diri kita sendiri. Ada hal kecil kita sudah berkata bahwa oh keluarga nggak peduli. Padahal belum tentu Bapak Ibu Saudara. Karena ada banyak alasan lain. Taruh pikiran dan perasaan pada Kristus. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita makin bertambah usia, kita makin sensitif, kita makin mudah tersinggung. Kita justru tidak akan punya damai sejahtera kalau kita menaruh pikiran dan perasaan pada diri sendiri. Taruh pikiran dan perasaan pada Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, gimana supaya hidup rukun? Dalam ayatnya yang ketiga dikatakan, menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini, saudara, menganggap yang lain itu lebih penting daripada diri kita. Kalau kita mau rukun dalam gereja, dalam keluarga, maka yang kedua adalah menganggap orang lain itu lebih penting. Lebih penting dari saya, lebih penting dari keinginan saya, lebih penting dari kebutuhan saya. Yang terjadi, saudara, saya harus jadi yang lebih penting. Mau saya harus penting, kebutuhan saya harus yang paling penting. Tapi kita tidak pernah menganggap kebutuhan orang lain itu penting. Pekerjaan orang lain itu penting. Kalau saya penting, kalau orang lain enggak. Itu yang membuat enggak rukun. Itu yang membuat cekcok. Karena itu firman Tuhan katakan sebaliknya. Kalau mau rukun, kalau mau damai, anggaplah orang lain lebih penting daripada diri kita. Orang lain, pekerjaan orang lain, kemauan orang lain, ataupun juga keinginan orang lain lebih penting daripada diri kita sendiri. Saya mengambil contoh, saudara. Beberapa waktu lalu, lama sekali, bertahun-tahun, saudara ya, waktu persekutuan di Mendut, saya ingat ulang tahun KW yang keberapa itu, ada jemaat bertengkar di mobil. Gara-gara apa, saudara? Gara-gara tempat duduk. Rebutan tempat duduk, saudara. Belum disalib, Bapak Ibu. Hanya rebutan tempat duduk. Jadi ada satu berkata bahwa belakang sopir ini duduk saya. Nah, ternyata sudah diduduki orang lain. Karena itu gegeran tukaran. Pulang dari persekutuan. Pulang dari dengar firman. Kira-kira yang jadi sopir mikir apa Bapak Ibu Saudara terhadap orang Kristen? Baru ibadah loh, baru nyembah Tuhan loh. Sampai di mobil, belum sampai di rumah. Sudah bertengkar, sudah tukaran. Dan itu hanya soal rebutan tempat duduk. Kira-kira mikir apa, saudara ya? Nah, karena itu, saudara, kalau kita mau rukun, kita mau damai, anggaplah kepentingan orang lain itu lebih penting dari kita. Memang kita butuh tempat duduk itu, iya. Memang itu tempat kita yang biasa, iya. Tapi kalau sudah diduduki oleh orang lain, ya kita berikan aja kepada dia, saudara. Karena kita bisa duduk di tempat lain kok. Kalaupun ternyata nggak cukup, ya kita tinggal nunggu aja. Nanti diputeri. Atau kalau enggak, saudara, hari ini lebih canggih. Kita bisa naik Grab, kita bisa naik Gojek, kita bisa naik becak. Masih banyak yang bisa kita lakukan, saudara. Tapi apa? Menganggap kepentingan orang lain lebih penting. Jangan hanya minta kemauan kita aja. Kalau kaitannya dengan kita, kalau kaitan dengan keluarga kita, kalau kaitan dengan apa yang kita mau, itu penting. Tapi kalau orang lain tidak penting, nah itu yang membuat kita menjadi cekcok. Dan yang kedua, saudara, ini ada yang menyampaikan Bapak Ibu Saudara bahwa kalau di gereja itu nggak kuat AC. Nah, saudara, aduh nggak kuat AC, soalnya usia sudah lansia. Saya pahami Bapak Ibu Saudara. Memang makin bertambah usia, kita itu makin nggak tahan dingin sebenarnya. Memang. Nah, tapi persoalannya, saudara, di gereja lebih banyak orang yang butuh AC dan mudah panas. Karena itu gimana, saudara? Kalau kita mau rukun, kita mau damai, mengutamakan orang lain atau kepentingan orang lain itu lebih penting dari diri kita, ya apa caranya? Apakah membiarkan AC itu dingin, terus kemudian kita kedinginan begitu? Tidak juga, saudara.
Atau AC-nya kita panasin, saudara, supaya yang lain pada akhirnya jadi kepanasan begitu? Enggak begitu. Caranya ya apa? Kalau memang kita tidak kuat dingin, maka jangan duduk di tempat yang dekat dengan AC. Nah, itu caranya, saudara. Kita enggak kuat AC dingin, tapi kita minta duduknya dekat AC. Lalu kemudian AC dipanasin, suhunya dinaikin. Sementara banyak orang yang di dalam gereja itu butuh AC. Mereka juga enggak kuat kalau panas. Nah, akibatnya apa, saudara? Enggak rukun. Soal AC apa enggak mau ke gereja? Saya enggak mau gereja, AC-nya panas. Atau saya enggak mau ke gereja, AC-nya dingin. Lah, soal AC, saudara, belum kita disalibkan, belum kita mengalami penganiayaan. Karena itu ya apa, saudara? Kalau, saudara, kita enggak kuat AC, dingin, jangan duduk di dekat AC. Yang kedua, bawa jaket. Nah, bawa syal. Supaya apa? Kita tetap hangat. Artinya banyak cara, saudara. Banyak cara yang bisa kita lakukan supaya kita bisa tetap ibadah, tapi kita juga tidak kedinginan. Karena saya pahami loh, saudara, memang makin bertambah usia kita itu makin tidak kuat dingin kok. Tapi juga bukan harus dengan tidak ke gereja pada akhirnya. Atau juga memilih AC-nya suhunya dinaikin dan yang lain jadi kepanasan, enggak juga. Tapi kita bisa duduk di tempat yang jauh dari AC, kita bisa duduk dengan memakai jaket, membawa syal, sehingga kita bisa hangat, tetap memakai kaos kaki, sehingga kita bisa hangat. Nah, mementingkan kepentingan orang lain itu lebih penting. Menganggap kepentingan orang lain lebih penting dari diri kita. Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu Saudara penahbisan. Nah, penahbisan saya. Ketika penahbisan itu saya mengundang keluarga, yaitu bapak, kakak, dan juga keponakan perempuan. Nah, syaratnya waktu itu, saudara, ketika berangkat itu harus negatif COVID, itu syaratnya. Ternyata Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan, kakak saya perempuan itu positif. Ketika periksa, mau berangkat, Bapak Ibu ternyata positif. Padahal sudah menyiapkan segala sesuatunya. Sudah prepare, sudah makanan-makanan semua sudah disiapin dalam satu mobil, ternyata positif. Kira-kira apa yang dilakukan, saudara? Saudara, kalau saya mementingkan kepentingan saya, kalau saya mengutamakan kepentingan diri saya dan keluarga saya, tetap akan saya suruh berangkat. Tapi, saudara, saya mengutamakan kepentingan jemaat. Saya mengutamakan kepentingan gereja. Menganggap kepentingan orang lain lebih penting. Karena kalau sampai ada yang lainnya positif, nanti nggak jadi penahbisan. Sehingga saudara akhirnya saya sampaikan kepada kakak saya minta maaf bahwa nggak boleh ikut. Itu sudah di tengah jalan, saudara. Akhirnya saudara, kakak saya akhirnya pulang, dijemput oleh suaminya. Itu dari tengah jalan dan tidak jadi ikut. Demikian juga ketika di Banyuwangi, saudara, akhirnya bapak, papa, dan juga keponakan saya nggak saya tidurkan di rumah. Karena untuk menjaga. Mereka pun akhirnya saya tidurkan di hotel, di homestay. Dan ketika saya tidurkan di homestay, saudara, nggak terima. Kenapa? Jauh-jauh pengen main ke rumah, pengen lihat rumah, tapi ditidurkan di homestay. Saya jelaskan, saudara, bahwa karena memang ini syaratnya atau aturannya. Sebab ternyata ada salah satu yang positif. Nah, saudara, memang awalnya nggak enak, karena pasti nggak terima. Tapi sekali lagi, saudara, itu saya lakukan kenapa? Karena saya mengutamakan kepentingan gereja dan kepentingan jemaat, saudara. Dan bersyukur Bapak Ibu Saudara, setelah saya beri pengertian, baik papa saya, keponakan saya, maupun juga kakak saya, saudara, mereka pun juga menaruh pikiran dan perasaan pada Kristus. Mereka ngerti, mereka paham, mereka maklum, saudara. Sehingga sampai hari ini, ya puji Tuhan, kami baik-baik. Hubungannya pun juga baik-baik, tidak ada persoalan. Hubungannya pun juga rukun-rukun saja. Kenapa? Karena mereka nggak menaruh pikiran dan perasaan pada diri sendiri. Kalau menaruh pikiran dan perasaan pada diri sendiri, mengutamakan kepentingan diri, pasti akan apa? Kecewa, marah. Loh, ya apa sih? Orang datang ke Banyuwangi kok ditolak. Orang datang ke Banyuwangi kok enggak boleh tidur di rumah. Orang datang ke Banyuwangi kok suruh tidur di homestay. Padahal pengen lihat rumah yang katanya baru beli, baru dibangun. Saudara pasti begitu. Tapi puji Tuhan, saudara. Mereka hidup menaruh pikiran dan perasaan pada Kristus. Sehingga mereka bisa maklum. Mereka bisa mengerti bahwa syarat dan aturan gereja harus negatif, sehingga ketika ada yang positif tidak bisa berangkat dan akhirnya pun harus terpaksa ditidurkan di homestay. Saudara, rukun itu bukan berarti tidak ada persoalan. Rukun itu bukan berarti tidak ada masalah. Ada persoalan, ada masalah.
Tapi saudara, kerukunan itu akan tetap terpelihara dan terjaga kalau kita menaruh pikiran dan perasaan pada Kristus. Dan kita menganggap kepentingan orang lain lebih penting dari diri kita. Maka kerukunan itu akan terjadi. Saudara, mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar. Mulai dari keluarga, menaruh pikiran dan perasaan pada Kristus. Dan menganggap kepentingan orang lain itu lebih penting daripada kepentingan kita, daripada keinginan kita. Maka rukun itu pasti akan terjadi. Dalam kehidupan gereja juga demikian. Taruh pikiran dan perasaan pada Kristus. Maka rukun itu akan terjadi. Tuhan memberkati, kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada saat sore hari ini Tuhan, yang mengajari kami tentang hidup rukun. Tolonglah anggota usia bahagia, supaya kami belajar untuk rukun, karena kami menerapkan, kami menaruh pikiran dan perasaan kami kepada Kristus, bukan kepada diri kami. Semakin bertambah usia kami semakin sensitif, kami semakin mudah tersinggung terkadang, tetapi tolonglah kami supaya kami menganggap kepentingan orang lain jauh lebih penting daripada kami. Berkati tiap-tiap keluarga, berkati juga gereja kami, supaya kerukunan itu dimulai dari keluarga dan kemudian gereja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Dari pesan terakhir Daud kepada Salomo ini, kita belajar untuk mewariskan sikap hati dan karakter yang baik kepada anak-anak kita. Apabila kita mempersiapkan mereka dengan nilai hidup takut akan Tuhan dan membangun karakter yang baik, maka mereka akan menjalani kehidupan yang hebat bersama Tuhan. Lebih dekat Tuhan, kita nyanyikan pujian ini sambil membawa persembahan. Padamu
Bapak Ibu anggota usia bahagia GKP Banyuwangi. Warta usia bahagia Jumat 17 Juni 2022. Ucapan terima kasih pembimbing, pengurus, dan segenap anggota usia bahagia mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Yafet Endro Wayudi yang telah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Ibu Trivena Wirawan yang telah memimpin pujian, juga seluruh anggota usia bahagia yang telah mengikuti persekutuan hari ini sekalipun secara online. Tuhan Yesus memberkati. Persekutuan usia bahagia, ikutilah persekutuan usia bahagia yang dilaksanakan pada hari Jumat 15 Juli 2022 pukul 5 WIB. Liturgis Ibu Greh Lili, firman Tuhan Pendeta Yafet Endro Wayudi, kesaksian Ibu Nyolincing dan Ibu Yuliana. Warta Ibu Tomiyun. Mohon perhatian seluruh anggota usia bahagia. Selamat ulang tahun pembimbing, pengurus, dan segenap anggota usia bahagia mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota usia bahagia yang berulang tahun pada bulan Juni. Ibu Tomiyun 1 Juni, Ibu Nyolincing 11 Juni, Bapak Lingkokli 19 Juni, Ibu Sarja Toban 20 Juni, Ibu Lim Haipo 21 Juni, Ibu Maliana Mutu 26 Juni, Bapak Yudi Wirawan 27 Juni, Bapak Chandra Joko 28 Juni, Ibu Indrawati 28 Juni, Ibu Tong Siu Yin 30 Juni, Ibu Siturani 30 Juni. Firman Tuhan dalam Mazmur 147 ayat 11 berkata, Tuhan senang kepada orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Kami mengucapkan selamat ulang tahun dan kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Ibu sekalian. Sekian warta usia bahagia.